Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah tempat pencatatan data-data transaksi tertentu pada akhir periode demi menyesuaikan jumlah rupiah yang terdapat dalam tiap akun terhadap kenyataan pada akhir periode tersebut. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi pada perhitungan atau keterangan tertentu. Penyesuaian ini biasanya didasarkan pada data dan informasi internal yang merupakan bukti internal, seperti bukti memorial yang dibuat oleh manajer akuntansi atau kepala bagian akuntansi. Alasan pembuatan jurnal penyesuaian. Ada beberapa alasan perlu dibuat penyesuaian, yaitu ada dua. Satu, kepraktisan. Dalam kondisi tertentu tidaklah praktis untuk mencatat setiap kali terjadi transaksi, karena transaksi tersebut mungkin hanya memiliki nilai rupiah yang kecil dan berkali-kali terjadi. Sebagai contoh, pemakaian bahan habis pakai atau semacamnya. Pencatatan atas pemakaian bahan semacam ini tentunya tidak praktis jika dilakukan setiap kali pemakaian atas bahan tersebut. Oleh karena itu, transaksi seperti ini dicatat pada akhir periode dalam bentuk penyesuaian. 2. Alokasi periodik. Dalam kondisi tertentu, hanya baru dapat dicatat pada akhir periode karena jumlahnya tergantung pada pemakaian selama satu periode. Contohnya adalah penyusutan aset tetap, karena perhitungannya berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan, nilai ekonomis, dan umur aset. Transaksi seperti ini baru bisa dicatat pada akhir periode. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur penyesuaian. Ada beberapa unsur-unsur transaksi yang menyebabkan dilakukannya penyesuaian pada akhir periode akuntansi, yakni A. Selisih kas kecil, yaitu ketika akuntan memeriksa jumlah kas dengan perhitungan langsung kas kecil di box atau cash opname, seringkali ditemukan bahwa jumlah kas yang ada tidak sama dengan jumlah yang seharusnya, yang berupa voucher atau bukti-bukti ditambah uang tunai pada saat perhitungan. Oleh karena itu adanya penyesuaian. Contoh, jumlah kas seharusnya Rp 100, tetapi bukti dan jumlah yang ada hanya sekedar Rp 98.000. Dan B. Taksir kerugian piutang usaha, yaitu dalam periode bisnis, faktor-faktor ketidakpastian selalu dihadapi. Sering terjadi pelanggan mengalami kebangkrutan dan adanya pengalamannya meninggal dunia. Kondisi seperti itu tidak diketahui sebelumnya, sehingga perusahaan harus memperkirakan berapa piutang yang ditaksir tidak dapat ditagih. Piutang yang tak dapat ditagih tersebut diakui sebagai kerugian piutang, sehingga perusahaan harus melakukan penyesuaian atas taksiran kerugian piutang itu. Dan ada beberapa cara menurunkan taksir kerugian piutang, yaitu 1. Pendekat neraca. Contohnya, taksiran kerugian piutang usaha tahun 2007 sebesar 5% dari jumlah piutang usaha. Jumlah piutang usaha dalam neraca sebesar Rp 50.000. Dan yang kedua, pendekat laba rugi. Seperti contoh taksiran kerugian piutang tahun 2007 sebesar 2% dari jumlah penjualan kredit. Jumlah penjualan kredit selama tahun 2007 sebesar Rp 150.000. Dan yang ketiga,
Yang ketiga, melalui analisis umur piutang, yaitu contoh perusahaan Agus pada tanggal 31 Desember tahun 2000 mempunyai keadaan piutang sebagai berikut, yaitu contoh nama Direktur A 5 Januari tahun 2001, jumlah piutangnya Rp3.000, belum jatuh tempo. Umur piutangnya belum jatuh tempo. Keterangan piutang umur piutang diperoleh dari perbuatan laporan 31 Desember tahun 2000. Dan Yang C. Biaya pemakaian perlengkapan. Biasanya pada akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan atas besarnya biaya perlengkapan atau perlengkapan yang dipakai selama satu periode akuntansi, dan juga perhitungan atas persediaan perlengkapan. Yang D. Biaya dibayar di muka. Biaya-biaya ini sebenarnya belum terjadi beban perusahaan, tetapi perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Penyusutan aset tetap. Pada 2 tahun dilakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap. Nilai aset tetap akan mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. F. Biaya yang masih harus dibayar, utang atau utang beban. Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban perusahaan namun sampai akhir periode akuntansi belum dibayarkan. G. Pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Pendapatan yang diterima di muka adalah pendapatan yang sebenarnya belum menjadi hal perusahaan tetapi sudah diterima. H. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi pada akhir periode akuntansi belum diterima. Neraca lajur. Neraca lajur biasanya bisa disebut juga kertas kerja atau worksheet, dan berupa lembaran kertas berkolom-kolom yang berisi semua unsur akun, baik akun real maupun akun nominal, yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Akun nominal adalah akun yang akan dimasukkan dalam laporan laba rugi, sedangkan akun real adalah akun yang akan dimasukkan dalam laporan neraca. Perlu diketahui dalam membuat neraca lajur bahwa data awalnya bersumber dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ada beberapa pedoman dalam mengisi kolom-kolom di neraca lajur, yakni yang pertama, kolom nomor akun. Kolom ini diisi menurut urutan nomor akun yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, kolom nama akun. Kolom ini berisi nama-nama jenis akun yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo merupakan pindahan dari neraca saldo yang telah disiapkan sebelumnya. Yang keempat adalah kolom jurnal penyesuaian. Kolom jurnal penyesuaian adalah kolom ini khusus menampung ayat jurnal penyesuaian yang dibuat akhir periode. Yang kelima, kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom ini menampung perpindahan akun dan jumlahnya setelah menambah atau mengurangi di antara jumlah yang terdapat dalam kolom neraca saldo dan jumlah yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian. 6. Kolom laba rugi. Kolom ini khususnya menampung akun-akun nominal dan kolom neraca saldo disesuaikan. 7. Kolom neraca. Kolom ini khusus menampung akun real seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Dari kolom neraca saldo disesuaikan. 8. Setelah semua kolom pada neraca lajur diisi, selanjutnya dilakukan penjumlahan pada setiap kolom tersebut. 9.
Khusus pada kolom laba rugi, setelah dilakukan penjumlahan dari sisi-sisi debit dan laba rugi. 10. Langkah-langkah terakhir dalam melakukan penjumlahan dari sisi debit dan sisi kredit pada kolom neraca serta laba rugi.